Hello guys, selamat datang di channel Spoiler Movie. Kali ini kami akan mereview secara lengkap sebuah film legendaris, yaitu Spider-Man 1, Spider-Man 2 dan Spider-Man 3 dalam paket komplit dalam satu video. Pasti kalian semua sudah pada tahu filmnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya. Di sebuah pagi, di kota New York, seorang anak ABG yang bernama Peter Parker terlihat berlari mengejar bis sekolahnya. Awalnya pengemudi bis ini tidak mau menghentikan bisnya, karena kasihan seorang murid yang bernama Mary Jane menghampiri Pak Supir lalu menyuruhnya menghentikan bisnya. Pak Supir pun menurutinya. Peter Parker kemudian memilih tempat duduk. Entah kenapa teman-temannya ini tidak mau jika duduk bersebelahan dengan Peter Parker yang culun ini. Dia yang bingung pun terus berjalan mencari tempat duduk, tetapi tiba-tiba ia malah disandung oleh salah satu temannya dan ditertawakan oleh teman-teman lainnya. Rombongan anak-anak SMA ini akan menjalani study tour di Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Columbia. Kemudian datang seorang anak konglomerat kaya yang bernama Harry Osborn. Dia diantar oleh ayahnya yang bernama Norman Osborn ke tempat study tour. Setelah turun dari mobil mewahnya, Harry langsung menghampiri sahabat karibnya yaitu Peter Parker. Peter sempat berbincang sejenak dengan Norman yang kagum akan kepintaran Peter di bidang sains. Peter dan Harry kemudian masuk ke dalam lab kampus Universitas Columbia menyusul yang lainnya. Di dalam lab, rombongan itu diperkenalkan dengan macam-macam spesies laba-laba yang ada di sana. Yang pertama, jenis laba-laba yang bisa melompat untuk menangkap mangsanya. Kemudian laba-laba yang memiliki jaring yang sangat kuat sekuat kabel yang digunakan di jembatan. Kemudian laba-laba yang memiliki refleks yang amat cepat, mereka menyebutnya memiliki indera yang kuat. Harry melihat Mary Jane yang sendirian menyuruh Peter untuk berbicara dengannya. Karena Harry tahu jika Peter adalah pengagum rahasia Mary sejak kecil. Namun Peter menolaknya dan malah menyuruh Harry untuk mengajak Mary Jane mengobrol. Dengan penuh percaya diri, Harry pun maju berbincang-bincang dengan Mary Jane. Mereka melihat-lihat jenis laba-laba baru hasil rekayasa genetika yang menggabungkan DNA 3 laba-laba yang sebelumnya diperkenalkan, sehingga laba-laba jenis baru ini merupakan laba-laba super yang didesain secara genetis. Mary Jane menyadari ada satu laba-laba hasil rekayasa genetika yang hilang. Setelah diperiksa ternyata ada satu ekor yang tidak berada di dalam kandang. Mereka pun berpindah tempat. Peter yang melihat Mary Jane sendirian bertanya apakah boleh memfotonya sebagai laporan untuk jurnal di sekolahnya. Mary Jane terlihat senang dan memperbolehkan Peter memfoto dirinya. Di saat sesi foto sedang berlangsung, dari atas Peter melihat seekor laba-laba yang turun mendekati Peter. Laba-laba itu hinggap dan menggigit tangan Peter. Peter yang kesakitan refleks menggerakkan tangannya. Laba-laba itu pun terjatuh dan kemudian pergi. Ini pelakunya. Berpindah di sebuah perusahaan yang bernama Osborn. Di dalamnya Norman Osborn menemui pihak militer yang mendanai penelitian di perusahaan miliknya beserta para jajaran dewan direktur di perusahaan itu. Mereka melihat-lihat hasil temuan glider terbang yang bisa dinaiki manusia. Ternyata tujuan pihak militer ke sana bukan untuk melihat glider itu, namun bertanya tentang perkembangan penelitian serum pemacu kemampuan manusia. Salah satu ilmuwan anak buah Norman mengatakan, kalau serum itu belum siap untuk diuji cobakan kepada manusia. Lalu Norman mengatakan kalau serum itu segera akan siap untuk diuji cobakan kepada manusia.
Pihak militer mengancam akan memindahkan pendanaan penelitian perusahaan itu untuk diberikan kepada perusahaan saingan mereka jika silom itu tidak kunjung selesai. Pindah di kediaman Peter Parker. Di sana terdapat paman Peter yang bernama Ben dan bibinya yang bernama Bibi May. Paman Ben yang baru saja pensiun mengeluh karena kesulitan saat mencoba mencari pekerjaan yang cocok untuk pria seusianya. Bibi May tetap mendukung suaminya itu karena dia percaya pasti ada jalan untuk mereka. Di tengah-tengah pembicaraan muncul Peter yang baru saja pulang. Dia terlihat lelah dan memutuskan untuk langsung menuju kamarnya. Paman Ben dan Bibi May agak khawatir melihat keadaan Peter di dalam kamarnya. Peter mulai pusing dan menggigil. Terlihat bekas luka gigitan laba-laba tadi yang semakin membengkak. Dan akhirnya Peter pun tertidur. Saat tertidur, terjadi reaksi kimia di dalam tubuh Peter. Di malam harinya di dalam laboratorium Dr. Norman Osborn memutuskan untuk menguji coba silom pemacu kemampuan manusia kepada dirinya sendiri. Karena sudah tidak ada waktu lagi, dia menyuruh anak buahnya untuk membantunya memasuki ruangan uji coba. Setelah uji coba dijalankan, percobaan itu berefek pada badannya dan membuat Norman Osborn kejang-kejang. Anak buahnya panik dan berusaha menolong Norman. Sesaat kemudian Norman terbangun dengan penuh amarah. Dia malah mencekik dan melemparkan anak buahnya. Keesokan harinya Peter Parker terbangun dan melihat dirinya sendiri di kaca. Ajaibnya sekarang ia tidak lagi membutuhkan kacamata untuk melihat. Dan badannya juga berubah menjadi berotot. Saat Peter bersiap-siap untuk berangkat sekolah, tak sengaja dia melihat Mary Jane yang juga siap-siap untuk berangkat ke sekolah dengan keluar lewat jendela. Karena mereka tetanggaan, Peter pun segera berangkat. Di depan rumahnya, Peter melihat Mary Jane yang kesal karena selalu dimarahi oleh ayahnya. Peter mencoba menyusul Mary Jane, namun Mary Jane keburu disamperin oleh teman-temannya dengan menaiki mobil. Kemudian terlihat bis sekolah yang melaju melewati Peter. Peter langsung berlari mengejar bis itu. Di saat Peter menggedor-gedor bis menyuruhnya untuk berhenti, terjadi hal yang aneh. Banner di samping bis menempel di telapak tangan Peter. Berpindah di kediaman Harry. Harry menemukan ayahnya yang terkapar di dalam ruangannya. Harry bertanya kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Norman tidak mengingat apa-apa, lalu muncul anak buah Norman Osborn yang memberitahu telah terjadi kekacauan di dalam laboratorium semalam dan menewaskan salah satu ilmuwan mereka. Di dalam sekolah, Peter Parker sedang makan di kantin. Ia melirik Mary Jane yang berjalan di sampingnya. Mary Jane yang tidak waspada kemudian terpeleset. Peter yang melihat itu langsung sigap menangkap Mary Jane dan menangkap makanannya juga. Mary Jane pun takjub dengan kemampuan refleks Peter. Peter kemudian kembali ke mejanya. Peter melihat hal aneh dikarenakan ada sebuah garpu yang menempel di tangannya. Setelah garpu itu ditarik, tiba-tiba keluar jaring laba-laba dari tangannya dan mengenai nampan yang penuh dengan makanan. Peter menarik nampan itu hingga tak sengaja nampan itu mengenai punggung temannya yang bernama Flash, pacarnya Mary Jane. Peter yang takut pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di luar, Peter tiba-tiba dihampiri oleh Flash yang mencoba untuk memukulnya. Di saat dia akan dipukul, panca indera Peter meningkat tajam. Dia bisa tahu ancaman bahaya yang akan datang. Peter mampu menghindari setiap serangan yang Flash arahkan kepadanya. Mary Jane kemudian mencoba menghentikan Flash namun tak digubris. Terlanjur kesal, Peter balas memukul Flash dan membuatnya terpental cukup jauh. Setelah itu Peter pun bergegas pergi. Di suatu tempat Peter merasakan ada hal yang aneh dengan tubuhnya. Ia melihat pada jari jemarinya, dia melihat ada semacam bulu-bulu tajam yang tumbuh. Peter mulai mencoba untuk menyentuh tembok yang berada di hadapannya. Anehnya ia bisa memanjat dan merangkak di tembok tanpa alat keamanan apapun. Peter yang mendapatkan kekuatan baru itu terlihat melompat-lompat dari gedung ke gedung lain. Peter mencoba untuk mengeluarkan jaring dari pergelangan tangannya.
Beberapa kali ia mencoba namun gagal dan pada percobaan terakhir ia akhirnya bisa mengeluarkan jaring dari tangannya. Peter kemudian melompat berayun sambil memegangi jaring dengan tangannya. Karena terlalu bersemangat dia malah menabrak papan iklan. Malam harinya Peter pun pulang ke rumah. Rumahnya tampak sepi karena sudah pada tidur. Dari jauh Peter melihat Mary Jane yang kembali dimarahi oleh ayahnya. Peter kemudian mengambil sampah dan akan membuangnya di belakang rumah. Peter bertemu dengan Mary Jane yang terlihat kesal. Peter mencoba menenangkan hati Mary Jane. Peter meminta maaf karena telah memukul Flash. Mary Jane terlihat tak mempermasalahkan hal itu. Mary Jane lalu bertanya tentang rencana setelah lulus sekolah nanti. Peter menjawab bahwa ia akan mencari pekerjaan sebagai fotografer sambil kuliah. Sedangkan Mary Jane sendiri akan mencoba untuk berakting di teater. Di tengah-tengah pembicaraan terlihat Flash menghampiri Mary Jane dengan mobil barunya. Mary Jane pun pergi meninggalkan Peter Parker. Keesokan harinya Peter membaca koran untuk melihat-lihat harga mobil-mobil bekas. Perhatiannya teralihkan dengan iklan pertandingan gulat berkostum dengan hadiah uang $3.000. Peter yang kepingin punya mobil tertarik mengikuti pertandingan itu dan mulai mendesain kostum untuk mengikuti pertandingan. Pagi harinya Peter turun dari kamarnya. Ia pamit kepada pamannya untuk pergi ke perpustakaan. Paman Ben-nya khawatir karena akhir-akhir ini Peter bertingkah aneh kemudian mengantarnya. Sesampainya di depan perpustakaan, Paman Ben mencoba bertanya tentang keadaan Peter dan memberinya nasihat bahwa dengan bertambahnya usia maka datang pula tanggung jawab yang besar. Peter terlihat kesal karena dia bisa menjaga dirinya sendiri dan bukan anak kecil lagi. Peter kemudian turun dari mobil pamannya. Bukannya masuk ke dalam perpustakaan, Peter malah masuk ke arena pertarungan. Peter pun bersiap-siap dan mengantri mengisi formulir pendaftaran. Di atas ring sang juara bertahan yang bernama Bonsai berkali-kali mengalahkan siapapun yang menentangnya. Hingga tiba giliran Peter yang maju. Setelah melihat kostum Peter yang aneh, si pembawa acara menyebut nama Peter sebagai Spider-Man yang mencoba menantang juara bertahan Bonsai. Saat pertandingan akan dimulai, tiba-tiba ring ditutup dengan besi, semacam kandang besi yang mengitari arena. Peter pun kaget dan ketakutan. Mau tidak mau Peter pun harus bertarung. Pertarungan dimulai, Bonsai mulai menyerang Peter. Peter sempat terjatuh terkena serangan demi serangan dari Bonsai. Tak lama kemudian Peter sanggup melawan dan menjatuhkan Bonsai. Peter sanggup mengalahkan Bonsai. Di saat akan mendapatkan bayaran, Peter hanya mendapatkan $100 saja. Berbeda dari iklan di dalam koran yang seharusnya sejumlah $3.000. Peter pun kesal saat itu dan Peter keluar. Saat akan menuju ke lift, tiba-tiba ada perampok yang merampok produser pertarungan gulatik ia ikuti tadi. Peter yang sebenarnya bisa saja menangkap orang itu. Dikarenakan kesal, Peter membiarkan perampoknya kabur. Sesampainya di luar, Peter melihat segerombolan orang di samping trotoar jalanan. Peter yang penasaran mendekatinya dan ternyata orang itu adalah Paman Ben yang sekarat karena telah ditembak dan mobil Paman Ben juga dirampok. Akhirnya Paman Ben pun tewas karena luka tembak. Dari arah belakang terdengar polisi berbincang dengan rekannya tentang lokasi orang yang telah menembak Paman Ben. Peter yang mendengarnya langsung berlari menuju tempat itu. Ia melompat ke sana kemari dan akhirnya Peter melihat mobil pamannya sedang dibawa oleh perampok. Peter pun terus mengejarnya. Peter mendarat tepat di atas mobil itu dan memaksa perampok itu untuk berhenti. Hal itu membuat si perampok menabrak sebuah gerbang. Perampok itu pun masuk ke dalam bangunan kosong. Di dalam bangunan kosong itu ternyata Peter sudah menunggu si perampok. Peter menghajar perampok itu bertubi-tubi. Setelah didekati ternyata perampok itu adalah orang yang tadi mencuri uang di arena pertarungan, di mana Peter memiliki kesempatan untuk menghentikannya namun tidak dilakukan. Peter pun terdiam sejenak. Perampok yang ketakutan itu pun berjalan mundur hingga tersandung dan jatuh dari atas jendela.
Peter kemudian pulang dan memeluk Bibi May yang terlihat sangat terpukul atas kematian suaminya. Di lain tempat, seorang jenderal militer bertemu dengan para ilmuwan dari Quest Aerospace, perusahaan saingan Oscorp. Mereka sedang menguji coba sebuah alat tempur baru milik Quest. Sang pimpinan militer berencana mencabut pendanaan di tempat Oscorp dan dipindahkan kepada Quest. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok penjahat bertopeng berwarna hijau datang menembaki dan menghancurkan tempat percobaan itu. Beberapa hari kemudian Peter dan teman-teman lainnya pun wisuda. Di sela-sela acara wisuda, Harry tak sengaja melihat Mary Jane putus dengan Flash. Sepulang wisuda, Peter langsung masuk ke dalam kamar. Dia menangis teringat kata-kata mendiang pamannya. Bibi May pun datang menenangkan Peter. Peter kemudian membereskan koper yang berisi kostum Spider-Man miliknya. Teringat nasihat dari mendiang pamannya yang berkata bahwa dengan kekuatan yang besar datang pula tanggung jawab yang besar. Setelah itu, kemudian lahirlah Spider-Man yang suka menolong warga kota New York karena aksinya tersebut. Namun Spider-Man mulai dikenal di kalangan masyarakat. Di lain tempat, di dalam kantor redaksi surat kabar Daily Bug, pimpinannya yang bernama Johnny Jameson sedang berdebat dengan karyawannya mengenai Spider-Man yang saat ini viral di kalangan masyarakat. Masalahnya saat ini adalah Daily Bug tidak memiliki fotografer handal yang dapat memfoto Spider-Man dari dekat. Mereka pun membuka lowongan pekerjaan fotografer khusus untuk memfoto Spider-Man di jalanan. Peter Parker bertemu dengan Mary Jane. Mary Jane sedikit malu karena saat ini dia bekerja sebagai pelayan restoran. Peter tetap memberi semangat kepada Mary Jane untuk mengejar impiannya. Mary Jane juga memberitahu Peter bahwa dia dan Harry kini berpacaran. Mary Jane menyuruh Peter untuk tidak memberitahu Harry bahwa saat ini dia bekerja menjadi pelayan restoran. Mary Jane pun buru-buru pergi karena akan mengikuti audisi akting di tempat lain. Peter kemudian memasuki sebuah apartemen di mana Harry tinggal, dan ia bertemu Norman yang juga ada di sana. Peter curhat bahwa dia baru saja dipecat. Harry yang mendengar itu meminta tolong ayahnya untuk mencarikan Peter pekerjaan. Peter menolak dan akan berusaha sendiri. Sambil berbincang, ia tak sengaja melihat koran Daily Bug memuat lowongan fotografer Spider-Man. Malam harinya Peter Parker bereaksi menjadi Spider-Man dan membawa kamera. Keesokan harinya ia memberikan hasil fotonya itu ke Daily Bug. Jonah menghargai foto Peter 381 sen saja. Peter menginginkan bekerja sebagai pegawai fotografer di Daily Bug. Tetapi Jonah hanya membutuhkan fotografer freelance. Di dalam gedung Moscot yang mulai maju, Norman Osborn menghadiri rapat dengan para dewan. Norman kaget dengan para dewan yang berencana akan menjual perusahaannya kepada Quest Aerospace dan memecat Norman Osborn dari perusahaannya sendiri. Norman terlihat marah karena dia yang membangun bisnis itu dari nol. Namun keputusan para direksi sudah bulat. Para direksi akan mengumumkan penjualan perusahaan itu saat festival pada Hari Persatuan Dunia Oscorp Industries. Singkat cerita, festival Hari Persatuan Dunia pun digelar. Peter hadir di sana untuk meliput dan memfoto acara tersebut. Peter tak sengaja melihat Mary Jane yang sedang bermesraan dengan Harry. Saat Harry ingin menciumnya, Mary Jane memalingkan mukanya karena melihat Peter. Seketika itu Peter merasakan ada kekuatan jahat yang sedang mendekat. Dan benar saja dari kejauhan ia melihat sesuatu yang terbang menuju ke kerumunan. Ternyata itu adalah Green Goblin. Ia melemparkan bom di gedung tempat festival diadakan hingga terjadi ledakan. Sedangkan balkon tempat Mary Jane berdiri, tempat itu terlihat hampir roboh. Peter Parker pun berlari dan mengganti kostumnya. Green Goblin membunuh semua dewan direksi outside yang ada di tempat tersebut. Dari kejauhan Spider-Man datang dan menyerang Green Goblin. Mereka pun mulai bertarung. Perhatian Spider-Man teralihkan pada Mary Jane yang hampir terjatuh. Spider-Man menembakkan jaring ke arah mata Green Goblin dan merusak glider miliknya.
Green Goblin pun pergi dari tempat tersebut dan Spider-Man berhasil menyelamatkan Mary Jane yang hampir terjatuh dari atas balkon. Setelah kejadian itu di dalam apartemen, Harry akhirnya memberitahu Peter tentang hubungannya dengan Mary Jane. Harry tahu Peter menyukai Mary Jane, tetapi Peter tidak pernah sekalipun mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Harry juga menyukai Mary Jane. Mendengar hal itu, Peter tidak marah dan malah mendukung hubungan mereka. Di dalam kediaman Osborn, Norman mendengar bisikan-bisikan dari dalam dirinya. Sisi gelap Norman mengajak Norman untuk menghancurkan orang-orang yang menghalanginya. Keesokan harinya di kantor Jellybug, Peter Parker sedang setor foto kepada Jonah. Setelah Peter pergi, tiba-tiba dari belakang jendela Green Goblin datang mencekik Jonah dan bertanya siapa yang mengirim foto-foto Spider-Man. Jonah menjawab tidak tahu. Green Goblin ingin menemui Spider-Man. Tak berapa lama kemudian Spider-Man muncul dari balik jendela. Goblin menyemprotkan obat tidur ke arah Spider-Man. Spider-Man pun pingsan dan dibawa oleh Green Goblin ke suatu tempat. Di tempat itu Green Goblin mengajak Spider-Man untuk bekerja sama untuk menghancurkan kota. Jika tidak, maka mereka berdua akan menjadi musuh bebuyutan dan akan terus bertarung hingga akan menyebabkan kematian orang-orang yang tak berdosa. Lalu setelah itu Green Goblin pergi meninggalkan Spider-Man. Malam berikutnya Peter Parker bertemu dengan Mary Jane. Di jalanan Peter Parker berniat mentraktir Mary Jane makan burger. Mary Jane minta maaf dan menolak ajakan Peter dikarenakan Mary Jane sudah ada janji makan malam dengan Harry. Mary Jane pun melanjutkan perjalanannya. Dari jauh Peter melihat gerak-gerik mencurigakan. Terlihat dua orang mengikuti Mary Jane. Dugaan Peter ternyata benar. Orang-orang itu mencoba merampok paksa Mary Jane di tengah derasnya hujan. Saat Mary Jane mulai terpojok, muncul Spider-Man yang menyelamatkannya. Peter yang tidak sempat memakai topeng menyingkirkan para penjahat itu. Mary Jane yang penasaran dengan wajah Spider-Man mendekatinya. Tetapi Spider-Man sudah menghilang. Di saat Mary Jane kebingungan, Spider-Man muncul di belakangnya. Mary Jane ingin mengucapkan terima kasih karena Spider-Man selalu ada di saat dia mengalami kesulitan. Mary Jane pun mencium Spider-Man. Sesudah itu Spider-Man pun langsung pergi dengan riang. Keesokan harinya di suatu tempat terjadi kebakaran. Spider-Man datang ke TKP untuk menolong para warga. Dan dia berhasil menyelamatkan seorang bayi yang tertinggal di dalam. Di bawah orang-orang kembali mendengar teriakan dari dalam gedung yang terbakar. Ternyata masih ada orang di dalamnya. Spider-Man pun kembali masuk ke dalam apartemen yang terbakar. Ternyata suara itu berasal dari Green Goblin. Mereka berdua pun kembali bertarung. Lengan Spider-Man terluka terkena serangan Green Goblin. Dan sesaat kemudian terjadi ledakan. Spider-Man pun menghilang dan pergi dari tempat itu. Di hari yang sama Norman Osborn datang ke apartemen Harry. Di sana ada Bibi May dan Mary Jane. Mereka sedang mengadakan perayaan Thanksgiving. Ini adalah pertama kalinya Norman Osborn bertemu dengan Mary Jane. Bibi May bingung mencari Peter yang belum kunjung muncul. Dari luar Spider-Man baru pulang, suaranya membuat orang-orang yang ada di bawah kaget. Mereka pun menuju ke atas mencari Peter di kamarnya. Peter berusaha menghindari mereka dengan memanjat di langit-langit apartemen. Tanpa sengaja darah menetes dari luka di lengannya. Norman Osborn penasaran dan melihat-lihat sekitar. Beberapa saat kemudian Peter memasuki apartemen. Dia meminta maaf karena datang terlambat dan mereka pun mulai makan bersama. Bibi May melihat lengan Peter yang berdarah. Bibi May mencari P3K untuk mengobati lengan Peter yang terluka. Norman Osborn yang juga melihat luka di lengan Peter dan seketika Norman teringat akan pertarungannya dengan Spider-Man. Beberapa waktu setelah menyadari sesuai, Norman pun langsung pergi begitu saja. Harry mencoba menghentikan ayahnya karena Harry ingin ayahnya mengenal Mary Jane lebih dekat. Tak disangka Norman malah mengatakan kalau dia tidak setuju akan hubungan Harry dengan Mary Jane.
Norman berkata kalau wanita seperti Mary Jane tidak pantas bersanding dengannya. Dari dalam Mary Jane yang mendengar ucapan ayahnya Harry, terlihat sedih dan dia juga memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di kediaman Osborne, Norman yang sudah mengetahui identitas asli Spider-Man, dan dia berencana untuk menyakiti orang-orang terdekat Peter. Malam harinya Green Goblin menyerang Bibi May. Bibi May yang kaget kemudian dibawa ke rumah sakit. Peter Parker pun menyadari kalau Green Goblin sudah tahu jati dirinya sebagai Spider-Man. Keesokan harinya Mary Jane menjenguk Bibi May. Mary Jane curhat bahwa Mary Jane jatuh cinta dengan Spider-Man. Peter tersenyum mendengarnya. Peter mengatakan kalau dirinya adalah fotografer pribadi Spider-Man dan akrab dengannya. Peter bercerita bahwa Spider-Man selalu bertanya mengenai Mary Jane. Peter berkata kalau Mary Jane adalah wanita yang luar biasa. Mary Jane pun terharu mendengarnya dan memegang tangan Peter. Tiba-tiba dari balik pintu muncul Harry yang juga datang menjenguk Bibi May. Harry kemudian pulang ke rumahnya dan dia bercerita kepada ayahnya tentang hubungan Peter dan Mary Jane yang semakin dekat. Harry pun sedih mengingat hal tersebut. Norman kemudian melihat Mary Jane sebagai sasaran berikutnya. Norman memeluk Harry dan berjanji akan memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh putranya. Di dalam rumah sakit, Bibi May yang melihat Peter kecapean menyuruhnya pulang. Bibi May ternyata memperhatikan percakapan Peter dan Mary Jane. Bibi May mengetahui kalau Peter sudah suka dengan Mary Jane sejak kecil karena mereka tinggal bersebelahan. Tiba-tiba Peter kemudian sadar bahwa Mary Jane saat ini sedang dalam bahaya. Peter kemudian berlari dan berusaha menelpon Mary Jane. Ternyata benar Mary Jane sudah diculik oleh Green Goblin dan dibawa ke atas jembatan. Green Goblin meneror ke sana kemari dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Spider-Man pun sampai di lokasi. Green Goblin memberi Spider-Man dua pilihan untuk menyelamatkan Mary Jane atau sekumpulan anak yang berada di dalam kereta gantung. Green Goblin kemudian menjatuhkan keduanya. Spider-Man pun melompat menyelamatkan Mary Jane terlebih dahulu dan setelah itu dia mampu meraih kabel kereta gantung. Sialnya jaring milik Spider-Man terlihat tidak mampu menahan beban yang ada. Spider-Man yang berusaha bertahan, diserang terus-menerus oleh Green Goblin. Para warga yang ada di atas jembatan kemudian ikut membantu Spider-Man dengan melempari Green Goblin. Melihat kesempatan itu, Spider-Man lalu menurunkan Mary Jane dan kereta gantung itu di atas sebuah kapal. Green Goblin kemudian kembali menyerang Spider-Man dan membawanya ke dalam sebuah bangunan tua. Dia melemparkan bom ke arah Spider-Man dan memukulinya hingga babak belur. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Green Goblin mengancam akan membunuh Mary Jane. Peter Parker yang marah pun bangkit dan akhirnya mampu menghajar Green Goblin. Green Goblin yang terpojok meminta belas kasihan Spider-Man dan membuka topengnya. Peter akhirnya mengetahui sosok asli Green Goblin yang ternyata adalah Norman Osborn. Norman diam-diam menerbangkan glidernya yang dilengkapi senjata tajam yang akan mengarah dari arah belakangnya. Spider-Man beruntung dan selamat dari hal itu dan melompat menghindarinya. Senjata itu mengenai Norman sendiri dan akhirnya Norman Osborn tewas tertusuk senjatanya sendiri. Spider-Man kemudian membawa jenazah Norman di kediamannya. Harry yang tak sengaja melihat hal itu pun berusaha menembak Spider-Man, namun Spider-Man keburu pergi. Keesokan harinya di pemakaman Norman Osborn, Peter menemani Harry yang masih tidak terima atas kematian ayahnya. Kemudian dia bersumpah suatu saat nanti akan membalas dendam atas kematian ayahnya kepada Spider-Man. Harry kemudian berkata dia beruntung karena masih memiliki Peter sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki. Setelah pemakaman Norman Osborn selesai, Peter mengunjungi makam Paman Ben. Mary Jane kemudian mendekati Peter dan berkata jujur bahwa selama ini Mary Jane memiliki perasaan kepada Peter. Mereka pun berciuman. Usai berciuman, Peter berkata kalau dia akan selalu ada di sisi Mary Jane dan akan selalu menjaganya.
Namun dia tidak bisa membalas cinta Mary Jane karena Peter tidak ingin kembali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri Mary Jane. Dan berakhirlah kisah cinta Peter Parker dan Mary Jane ini. 2 tahun telah berlalu. Terlihat Peter Parker dengan tergesa-gesa pergi ke tempat kerjanya untuk mengantar pizza. Si bos merasa kesal karena Peter lagi-lagi terlambat berangkat kerja. Dia langsung menyuruh Peter bergegas mengantar pizza. Karena toko itu memberikan garansi pizza gratis jika sampai terlambat datang ke konsumen. Peter pun langsung melesat mengantar pizza itu. Peter mengendarai motornya. Di tengah jalan Peter mengalami kecelakaan dan karena merasa waktunya semakin mepet, Peter pun berubah menjadi Spider-Man dan berayun-ayun di antara gedung-gedung agar lebih cepat sampai. Di tengah perjalanan Spider-Man sempat menyelamatkan 2 anak kecil yang hampir tertabrak truk yang melaju sangat kencang. Peter pun kembali melanjutkan perjalanannya, namun ternyata Peter tetap saja terlambat mengantarkan pizza tersebut. Alhasil si konsumen menolak untuk membayar. Dengan lemas Peter pun kembali ke toko pizza. Akibat kinerja Peter yang tidak disiplin dan selalu terlambat berangkat kerja, atasannya pun marah dan memecat Peter. Hari itu juga di dalam kantor berita The Daily Bugle, sang pemilik yang bernama Johnny Jameson tidak suka dengan hasil foto-foto Peter yang saat ini juga bekerja sebagai fotografer freelance di tempat itu. Jonah hanya ingin Peter memberinya foto mengenai aksi Spider-Man, bukan foto yang lain. Awalnya Peter menolak karena Jonas selalu memfitnah Spider-Man di dalam berita-beritanya. Namun karena Peter sangat membutuhkan uang, Peter terpaksa memberi Jonah 1 foto Spider-Man. Jonah pun senang dan menyuruh Peter mengambil upah di tempat bendahara. Sesampainya di tempat bendahara, sang bendahara malah memberitahu Peter kalau upah Peter kali ini telah habis dipotong kasbon Peter minggu lalu. Sekali lagi Peter tidak mendapat apa-apa dari pekerjaannya. Peter lalu bergegas pergi menuju tempat kuliah. Namun ternyata dosen yang mengajarnya tiba-tiba ada di hadapan Peter dan berkata kalau perkuliahan sudah selesai. Peter lagi-lagi terlambat berangkat kuliah. Sang dosen menyayangkan sikap Peter yang tidak disiplin. Dosen itu kemudian menyuruh Peter menyelesaikan tugas artikel mengenai reaksi fusi yang dikembangkan oleh Dr. Octavius yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Kebetulan Dr. Octavius tersebut adalah ilmuwan idola Peter. Saat ini Peter pun berjanji akan menyelesaikan tugasnya tanpa terlambat lagi. Karena jika tidak selesai maka dia terancam tidak lulus. Malam harinya Peter mampir ke rumah Bibi May. Tanpa diduga ternyata di sana ada Mary Jane dan Harry. 2 sahabat Peter itu datang ke sana untuk merayakan hari ulang tahun Peter. Peter sangat senang bertemu kembali dengan mereka. Di sini Peter bertanya kabar Harry. Harry pun menjelaskan kalau saat ini Austroft Industri sedang mengembangkan terobosan baru mengenai teknologi fusi bersama dengan Dr. Octavius. Harry tahu jika Peter sangat mengidolakan Dr. Octavius. Harry berjanji akan mengajak Peter untuk bertemu dengan Dr. Octavius secara langsung. Peter pun senang mendengarnya. Harry lalu bertanya pada Peter kenapa sampai saat ini Peter tidak mengungkapkan perasaannya pada Mary Jane. Bukankah Peter menyukai Mary Jane sejak lama? Dia pun menjelaskan kalau dia sangat sibuk akhir-akhir ini dan belum kepikiran untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Harry lalu menyinggung mengenai pekerjaan Peter sebagai fotografer Spider-Man. Ternyata sampai saat ini terlihat Harry masih dendam kepada Spider-Man karena membuat ayahnya terbunuh. Harry memaksa Peter memberitahu identitas asli Spider-Man, namun Peter menolak untuk menjawab. Peter tidak mau Harry terus-terusan memendam kesedihan atas meninggalnya sang ayah. Setelah pesta ulang tahun selesai, Peter melihat surat dari bank yang akan menyita rumah bibinya karena tidak bisa membayar cicilan. Peter pun berpamitan pada bibinya untuk pulang ke kosan. Sebelum pulang Peter diberi uang saku $20, namun Peter pun menolak karena dia tahu bibinya sedang mengalami masalah keuangan. Namun Bibi May memaksa karena itu adalah kewajibannya meskipun sekarang dia hidup sendiri.
Setelah Paman Ben meninggal sambil menangis, Bibi May memaksa Peter menerima uang itu. Dia tidak ingin Peter kelaparan. Saat sedang di belakang rumah untuk membuang sampah, Peter bertemu dengan Mary Jane yang ternyata belum pulang. Mary Jane berkata kalau dia sangat senang bisa kembali bertemu lagi dengan Peter. Melihat tatapan mata Mary Jane yang sangat indah membuat Peter terpana. Namun untuk mengungkapkan perasaannya di hadapan Mary Jane, Peter malah menanyakan hal yang tidak penting dan membuat Mary Jane kecewa. Mary Jane lalu memberitahu Peter kalau saat ini dia sudah memiliki pacar. Peter pun terkejut mendengarnya. Untuk mengalihkan topik pembicaraan, Peter berjanji kepada Mary Jane kalau dia akan menonton pementasan opera Mary Jane, karena selama ini dia tidak pernah sempat menghadirinya. Mary Jane pun senang dan berharap Peter bisa menontonnya walaupun hanya sekali saja. Sesampainya di depan kamar kos, Peter langsung ditagih oleh pemilik kos dan meminta uang sewa kos yang sudah telat dia bayar. Peter menunjukkan uang $20 yang barusan diberi oleh Bibi May dan uang itu langsung direbut oleh pemilik kos. Keesokan paginya Peter diantar Harry menemui Dr. Octavius yang sedang bekerja. Harry ingin memperkenalkan Peter pada Dr. Octavius. Dr. Octavius yang sedang sibuk awalnya enggan menemui tamu yang gak penting, karena Harry adalah orang yang membiayai seluruh penelitiannya ini. Dr. Octavius terpaksa menerima Peter untuk mewawancarainya. Peter sangat senang bertemu dengan Dr. Octavius. Dr. Octavius mendapat laporan dari dosennya Peter jika Peter adalah anak yang cerdas namun pemalas. Dr. Octavius menyuruh Peter untuk tidak hanya mengandalkan kecerdasannya saja. Dia menyuruh Peter untuk bekerja keras. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki Peter nantinya harus bisa dipakai untuk kebaikan umat manusia. Dr. Octavius kemudian memperlihatkan alat penemuannya yang bisa memproduksi energi dalam jumlah yang sangat besar seperti yang dimiliki oleh matahari dan bisa digunakan untuk kebaikan umat manusia. Peter kemudian bertanya apakah Dr. October benar bisa mampu menstabilkan reaksi fusi di alat itu. Dr. Octavius menjawab kalau hal ini sudah dia kerjakan seumur hidupnya. Dia sudah memperhitungkan semuanya. Pada malam harinya Peter bersiap-siap pergi ke tempat opera untuk menonton Mary Jane. Di dalam gedung opera, Mary Jane terlihat bersemangat karena tahu ada seseorang yang spesial hendak menontonnya malam ini. Di tengah jalan sepeda motor yang dikendarai Peter tiba-tiba ditabrak penjahat yang sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Peter pun berubah menjadi Spider-Man dan menyelamatkan orang-orang yang hampir tertimpa mobil. Peter mengejar penjahat itu dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Sementara itu di dalam gedung opera, saat sedang menjalani pementasan, Mary Jane melihat kursi yang seharusnya diduduki Peter masih saja kosong. Mary Jane terlihat sedih. Sesampainya Peter di depan gedung opera, Peter dilarang masuk oleh penjaga pintu karena dia terlambat. Peter pun terpaksa menunggu Mary Jane di luar gedung hingga pementasan selesai. Di saat orang-orang sudah mulai keluar dari dalam gedung, dari jauh terlihat Mary Jane yang hendak pulang. Ternyata Mary Jane dijemput oleh kekasihnya. Peter yang patah hati itu pun langsung pergi. Dia berubah menjadi Spider-Man dan berayun di antara gedung-gedung yang tinggi. Namun kekuatannya tiba-tiba mulai menghilang, jaring laba-labanya tidak mau keluar lagi dari lengannya. Keesokan harinya Peter menghadiri acara demonstrasi reaksi fusi dari Dr. Octavius di dalam sebuah gedung. Dokter memasangkan tentakel mekanik yang dilengkapi kecerdasan buatan yang sangat pintar untuk membantunya melakukan hal yang tidak bisa dilakukan dengan tangan manusia. Salah satu wartawan bertanya bagaimana jika tentakel itu bergerak sendiri tidak sesuai perintah Dr. Octavius. Dia pun menjawab kalau dia memasang chip pelindung yang mencegah kecerdasan tentakel itu memasuki pikirannya. Dr. Octavius memulai demonstrasinya dengan bantuan tentakel mekanik Dr. Octavius. Dengan memasang zat tritium yang sangat langka ke dalam reaktor miliknya,
Reaksi fusi pun dimulai dan seketika muncul bola api yang memiliki massa sangat besar. Semua orang pun memberi selamat kepada Dr. Octavius. Namun ternyata reaksi itu tidak stabil. Zat itu menyedot benda-benda logam di sekitarnya. Semua orang pun panik. Harry menyuruh Dr. Octavius mematikan alatnya, namun Dr. keras kepala dan yakin jika dia bisa membuatnya kembali stabil. Spiderman tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Harry. Bukannya berterima kasih, Harry malah marah karena masih membenci Spiderman. Spiderman lalu berusaha mematikan alat itu namun malah dihajar oleh Dr. Octavius. Reaksi fusi itu membuat kaca-kaca gedung hancur dan mengenai istri Dr. Octavius hingga istrinya pun tewas di tempat. Reaksi fusi selalu mengenai Dr. Octavius dan membuat chip lindung di lehernya hancur. Beruntung Spiderman berhasil mencabut stop kontak alat tersebut dan menghentikan reaksi fusi itu. Malam harinya di dalam rumah sakit, para dokter berusaha mencopot tentakel buatannya dari punggung Dr. Octavius. Namun karena benda itu terhubung dengan syaraf tulang belakang hingga ke otak, para dokter terpaksa memotongnya menggunakan gergaji. Di saat para dokter berusaha untuk memotong tentakel itu, tiba-tiba tentakel itu bergerak dengan sendirinya. Tentakel itu menyerang semua dokter yang ada di sana. Setelah lengan tentakel itu berhasil membunuh semua dokter, tiba-tiba Dr. Octavius terbangun dari pingsannya. Dia kebingungan melihat keadaan ruangan yang sudah porak-poranda. Dengan bantuan tentakelnya, Octavius kabur dari rumah sakit. Ia berjalan menuju sebuah bangunan kosong yang ada di pinggir sungai. Siang harinya di dalam kantor The Daily Bug, Jonah menyuruh anak buahnya memuat berita mengenai Dr. Octavius yang berubah menjadi monster dan meneror kota. Jonah mengubah namanya menjadi Dr. Octopus. Jonah kemudian menyuruh Peter yang menganggur untuk memotret pesta perayaan putranya yang baru pulang dari luar angkasa. Sementara itu di tempat lain, Octavius merasakan hal yang aneh dari dalam tubuhnya. Dia merasa sesuatu yang mengendalikan otaknya. Dr. Octavius memeriksa chip lindung yang berada di lehernya yang ternyata sudah hancur. Tentakel-tentakel itu berkomunikasi dengan Octavius dan menyuruh Octavius membangun kembali alat reaksi fusi yang lebih besar dan membuktikan kepada dunia yang saat ini mencemoohnya kalau penelitiannya benar-benar bisa berhasil. Scene berpindah di dalam bank. Terlihat Peter mengantar Bibi May untuk meminta keringanan angsuran rumahnya. Bibi May tidak ingin rumahnya disita oleh bank. Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba dari belakang muncul Octavius dan membobol berangkas bank itu. Semua orang pun ketakutan. Spiderman lalu muncul dan mencoba menghentikan aksi Octavius. Namun kekuatannya tiba-tiba menghilang. Spiderman semakin lemah dan tak lama kemudian kekuatannya kembali lagi. Spiderman menghantam Octavius dengan meja hingga terlempar keluar dari tempat itu. Melihat para polisi sudah mengepungnya, Octavius menyandra Bibi May dan membawanya kabur naik ke atas gedung. Spiderman lalu muncul dan menyuruh Octo melepaskan Bibi May. Namun Octo malah melemparnya. Beruntung Spiderman berhasil menangkap Bibi May dan menyelamatkannya. Di saat Spiderman lengah, Octavius kembali menyerang dan menangkap Bibi May. Bibi May menghajar Octavius dengan payungnya, namun hal itu membuatnya terlempar kembali. Spiderman pun melompat dan berhasil menyelamatkan Bibi May. Di atas gedung, Octavius akhirnya berhasil kabur dengan membawa 2 kantong uang. Pada malam harinya Peter menghadiri pesta perayaan kepulangan putra Jonah yang bernama John. Tanpa disangka kedatangan John saat itu bersamaan dengan menggandeng Mary Jane. Ternyata John adalah pacar Mary Jane saat ini. Di depan gedung Peter menemui Mary Jane yang sedang sendirian. Peter meminta maaf karena tidak bisa hadir di pementasan opera Mary Jane sebelumnya. Kali ini Mary Jane sudah tidak peduli lagi. Dia tidak bisa menebak arah pikiran Peter. Mary Jane tidak ingin dikecewakan lagi. Tanpa sepatah kata Mary Jane lalu pergi meninggalkan Peter. Di tempat itu Harry datang namun sudah dalam keadaan mabuk. Dia memarahi Peter karena dia tidak kunjung memberitahu sosok asli Spider-Man yang telah membuat ayahnya terbunuh.
Beberapa saat kemudian di depan semua orang John mengungkapkan kalau dia dan Mary Jane akan segera menikah. Malam itu juga perasaan Peter pun hancur lebur. Saat dia sedang berayun di antara gedung-gedung lagi-lagi kemampuannya menghilang. Peter kembali terjatuh. Peter mencoba memanjat dinding namun kekuatan pada telapak tangannya melemah. Peter pun kembali terjatuh. Tidak hanya itu, penglihatan Peter pun kembali minus seperti dahulu. Di tempat lain Dr. Octavius yang sudah membeli semua peralatan yang diperlukan mulai membangun alat reaktor fusi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Siang harinya Peter menemui dokter untuk memeriksakan keadaannya. Sang dokter menyebut kalau Peter baik-baik saja. Dokter itu menyebut kalau apa yang kita rasakan adalah efek dari stres karena kebanyakan pikiran. Dokter itu memberi saran kepada Peter untuk tidak melakukan hal yang tidak mampu dia lakukan. Sekarang hanya ada dua pilihan yang terlintas di dalam benaknya, yaitu untuk melanjutkan menjadi Spiderman atau menjadi orang biasa. Di dalam kos-kosan Peter terus memikirkan perkataan sang dokter. Peter membayangkan berbincang-bincang dengan mendiang Paman Ben. Peter teringat ucapan Paman Ben yang berkata bahwa di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Peter menangis dan meminta maaf kepada Paman Ben karena dia tidak sekuat yang Paman Ben katakan. Peter pun sadar kalau dia tidak bisa menjadi Peter Parker sekaligus Spiderman. Peter kemudian membuang kostum Spiderman di tempat sampah dan memutuskan untuk menjadi manusia biasa saja. Keesokan paginya Peter memulai hari-harinya dengan menjadi manusia biasa. Peter tidak terpengaruh dengan aneka kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Alhasil Peter bisa fokus dalam belajar dan menjadi mahasiswa paling pintar di kelas. Malam harinya Peter bisa menonton Mary Jane beraksi di pementasan opera. Mary Jane pun kaget melihat Peter ada di sana. Seusai pementasan teater saat Peter mengantar Mary Jane untuk pulang. Di tengah perjalanan Peter mengungkapkan perasaannya kepada Mary Jane kalau dia menyukainya. Tidak disangka hal itu malah membuat Mary Jane kesal dan mengatakan jika Peter telah mempermainkan perasaannya. Keesokan paginya di dalam kantor Jellybug, John mendapati seorang pria membawa kostum Spiderman yang dia dapatkan di tong sampah. Jonah pun senang melihatnya dan langsung membuat berita mengenai Spiderman yang kini sudah pensiun. Sementara itu di tempat lain, Peter mengantar Bibi May untuk berziarah ke makam Paman Ben. Bibi May mengatakan kalau itu semua adalah salahnya sendiri yang mengakibatkan Paman Ben terbunuh waktu itu. Sesampainya di rumah, Peter tidak ingin Bibi May terus menyalahkan dirinya sendiri. Peter memberanikan diri untuk bercerita hal yang sebenarnya terjadi. Kalau dulu pada saat itu Peter diantar oleh Paman Ben menuju sebuah arena pertarungan agar Peter bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil. Setelah menang bukannya mendapatkan uang, Peter malah diusir oleh promotor pertandingan. Di saat itu juga sang promotor dirampok oleh seorang penjahat. Karena Peter dendam maka dia tidak membantu menghentikan aksi penjahat tersebut. Namun ternyata akibat dari hal itu membuat si perampok berhasil lolos dan menembak Paman Ben dan merampas mobil Paman Ben. Bibi May pun terkejut dan berjalan meninggalkan Peter sendirian. Sementara itu di tempat lain Octavius akhirnya berhasil membangun reaktor fusi miliknya. Octavius kemudian menemui Harry di dalam kantornya untuk meminta tritium yang hanya dimiliki oleh perusahaan Harry. Harry menolak memberikannya cuma-cuma. Harry kemudian menyuruh Octavius untuk menangkap Spiderman hidup-hidup. Sebagai gantinya dia akan memberi Octavius apa yang dia inginkan. Di tempat lain Peter melihat sebuah gedung yang terbakar. Di dalam sana masih ada anak kecil yang terjebak. Karena kasihan Peter memberanikan diri menerobos masuk ke dalam gedung. Di antara kobaran api Peter berhasil menemukan anak kecil itu. Peter pun dengan sekuat tenaga membantunya keluar menghindari kobaran api yang semakin lama semakin membesar. Setelah berhasil membantu anak itu keluar, Peter mendapat laporan kalau ternyata di dalam masih ada satu anak lagi yang tewas dan tidak bisa diselamatkan. Pada keesokan harinya Peter kembali menemui Bibi May.
Peter terkejut saat melihat Bibi May mengeluarkan barang-barangnya dari dalam rumah. Karena ternyata pihak bank sudah menyita rumah Bibi May. Bibi May berkata kalau dia senang kemarin Peter berkata jujur padanya. Bibi May sangat menyayangi Peter. Kemudian seorang bocah yang membantu Bibi May bertanya kepada Peter tentang kemana Spiderman pergi. Bocah itu terlihat kecewa karena Spiderman memutuskan untuk pensiun. Bibi May lalu berkata kepada Peter kalau bocah itu sangat mengidolakan Spiderman. Karena menurutnya Spiderman adalah panutan yang rela berkorban untuk melindungi semua orang. Bibi May yakin ada sisi kepahlawanan di dalam diri setiap manusia, yang menjaga mereka tetap jujur dan memiliki hati mulia hingga setelah meninggal nanti. Mereka akan meninggalkan kebaikan bagi semua orang walaupun terkadang kita harus terus bersabar karena kita belum tentu selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada siang harinya setelah mendapatkan semangatnya kembali, Peter pergi ke puncak gedung dan berlatih untuk mengembalikan kekuatannya. Peter berlari dan melompat dari atas gedung namun kekuatannya masih belum kembali. Ia pun terjatuh namun beruntung Peter berhasil meraih tali jemuran dan mendarat dengan selamat. Di tempat lain Mary Jane sedang mempersiapkan surat undangan pernikahannya dengan John. Entah mengapa Mary Jane merasa kalau ini semua bukanlah keinginannya. Mary Jane kemudian mengajak Peter kembali ketemuan di dalam kafe. Di hadapan Peter, Mary Jane menjelaskan kalau dia tidak bisa membohongi perasaannya. Mary Jane mengungkapkan kalau dia juga mencintai Peter. Namun Peter malah berkata kalau dia sadar dia bukan apa-apa dan toh jika dia tidak akan bisa membahagiakan Mary Jane. Jawaban Peter itu kembali membuat Mary Jane bingung. Mary Jane kesal karena Peter terus-terusan mempermainkan perasaannya. Tiba-tiba dari belakang Octavius muncul lalu menyandera Mary Jane dan Octavius menyuruh Peter memanggil Spiderman kalau tidak dia akan membunuh Mary Jane. Octavius pun pergi membawa Mary Jane naik ke atas gedung. Tidak disangka akhirnya kekuatan Peter kembali, penglihatannya pun kembali normal. Kemudian Peter pergi mengambil kostum Spiderman di kantor Jellybug dan bergegas mengejar Octavius. Sesampainya di atas sebuah gedung, Octavius menyekap Mary di suatu tempat rahasia. Mereka berdua pun bertarung. Spiderman berhasil menarik Octavius hingga terjatuh di atas kereta yang melaju sangat cepat. Spiderman sempat kesulitan menerima serangan-serangan dari Octavius. Octavius lalu menghancurkan rem kereta dan membiarkannya melaju dengan kecepatan tinggi. Octavius pun pergi meninggalkan Peter. Di depan Peter menyadari jika jalur akhir kereta yang buntu sudah dekat. Peter pun menembakkan jaring laba-laba untuk menghentikan laju kereta. Namun jaring-jaring itu putus karena tidak kuat menahan laju kereta yang sangat cepat. Peter kembali menembakkan jaring laba-laba dengan jumlah yang lebih banyak. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dengan mencoba menahan laju kereta dan aksinya itu pun berhasil. Kereta itu pun berhenti tepat saat mencapai ujung jalur rel kereta api. Peter pun kemudian pingsan. Semua penumpang kereta menarik dan mengangkat badan Peter kemudian mengembalikan topengnya yang sempat terlepas. Para penumpang berterima kasih kepada Peter dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun mengenai identitas asli Spiderman. Lalu tiba-tiba muncul Octavius yang dengan leluasa bisa menangkap Spiderman karena energinya sudah terkuras habis. Octavius membawa Spiderman yang pingsan ke hadapan Harry. Harry pun memberikan tritium sebagai gantinya. Setelah Octavius pergi, Harry mengambil pisau dan hendak membunuh Spiderman dengan tangannya sendiri. Di saat Harry membuka topeng Spiderman, dia pun terkejut setelah mengetahui kalau Spiderman ternyata adalah Peter Parker, sahabatnya sendiri. Peter pun kembali bangkit dan mencoba menenangkan Harry. Peter bertanya kemana Octavius pergi. Harry menjawab tidak tahu karena yang dia tahu Octavius hanya menginginkan tritium miliknya. Peter sadar kalau ternyata Octavius telah menciptakan reaktor fusi lagi dan hal itu pasti sangat berbahaya. Di dalam gudang kosong ternyata Mary Jane juga ada di sana. Di saat Octavius mulai menyalakan mesin reaktor fusi,
Dari belakang Spider-Man pun muncul dan mencoba menyelamatkan Mary Jane. Ternyata hal itu disadari oleh Octavius. Octavius pun langsung menyerang Spider-Man hingga terlempar. Mereka berdua pun kembali bertarung. Spider-Man yang melihat Mary Jane akan tersedot ke dalam reaktor yang mulai tidak stabil. Spider-Man pun berusaha menyelamatkannya. Namun Octavius kembali muncul dan menghajar Spider-Man. Di saat Octavius akan menusuk Spider-Man, Spider-Man menarik kabel dan membuat Octavius tersetrum kabel miliknya sendiri. Peter pun berhasil mencabut stop kontak reaktor fusi itu. Namun ternyata setelah dicabut, reaksi fusi tidak mau berhenti. Reaksi fusi malah semakin membesar dan terus menyedot besi-besi yang ada di sekitarnya. Doctor Octavius kembali syuman. Dia terlihat bingung melihat apa yang ada di sekelilingnya. Tentakel mekaniknya mati dan tidak bisa merasuki pikiran Dr. Octavius lagi akibat setruman tadi. Peter kemudian menemui Octavius dan membuka topengnya. Peter bertanya bagaimana Carol mematikan reaksi fusi itu. Octavius yang sudah kembali sadar itu pun teringat dengan Peter Parker. Beberapa saat kemudian tentakelnya pun kembali aktif. Tiba-tiba Octavius kembali menjadi jahat. Peter selalu mencoba menyadarkan Octavius dan mengingatkan perkataan Octavius yang menyebut kalau penemuan ilmiah harus memiliki dampak yang baik bagi umat manusia. Akibat ucapan Peter ini, Octavius pun akhirnya bisa mengambil alih kesadaran dan berhasil membuat tentakel mekaniknya mengikuti perintahnya. Octavius akhirnya bisa mengendalikan tentakel tersebut. Octavius lalu berkata hanya ada satu cara menghentikan reaksi fusi, yaitu dengan cara menenggelamkannya ke dasar sungai. Octavius menghentikannya. Octavius akan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Octavius pun berjalan menuju reaktor untuk menenggelamkannya. Peter kemudian berbalik dan Mary Jane yang mengetahui wajah asli Spider-Man pun terkejut mengetahui fakta kalau selama ini Peter adalah Spider-Man. Tiba-tiba dinding di belakang Mary Jane pun runtuh. Peter pun bergegas menahannya sekuat tenaga. Octavius akhirnya berhasil menghancurkan tiang penyangga reaktor itu. Di sini Peter berkata kepada Mary Jane kalau dia tidak selamat dari peristiwa ini. Peter ingin Mary Jane tahu kalau dia sangat mencintai Mary Jane sampai kapanpun. Setelah Octavius berhasil menenggelamkan reaktor fusi itu, Peter pun berhasil menyingkirkan dinding yang menimpanya dan melompat menghindari gedung yang akan segera runtuh tersedot masuk ke dalam sungai bersama dengan Dr. Octavius yang memilih mengorbankan dirinya. Di atas jaring laba-laba raksasa, Peter memberitahu Mary Jane kalau alasan utama dia tidak bisa menjadi kekasih Mary Jane, meskipun dia sangat mencintai Mary Jane, dikarenakan Spider-Man selalu memiliki musuh. Peter tidak ingin Mary Jane dalam bahaya. Peter kemudian membantu Mary Jane untuk turun. Di tempat lain, Harry yang sedang syok mendengar suara-suara aneh. Dia melihat sosok bayangan Norman di dalam sebuah cermin. Norman menyuruh Harry membalaskan dendam kematiannya. Namun Harry menolak karena Peter adalah sahabatnya. Karena kesal kemudian Harry melempar pisau ke arah kaca. Setelah kaca itu pecah terlihat ada ruang rahasia di baliknya. Setelah masuk ke dalamnya, Harry menyadari kalau itu adalah ruangan di mana ayahnya menyimpan kostum Green Goblin dan perlengkapannya. Keesokan harinya di dalam gereja, Mary Jane yang hendak menikah masih saja memikirkan Peter. Mary Jane lalu memutuskan untuk kabur dari upacara pernikahan dan pergi menemui Peter. Setelah bertemu dengan Peter, Mary Jane berkata kalau dia tidak peduli jika Peter adalah Spider-Man. Mary Jane tidak takut dengan resiko yang akan dihadapi selama dia bisa terus bersama Peter, pria yang dia cintai. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar sirine polisi pertanda ada kejahatan di dekat mereka. Peter Pan berubah menjadi Spider-Man dan berayun dengan lebih semangat lagi. 1 tahun setelah Spider-Man sudah mendapatkan popularitasnya sebagai seorang superhero yang dicintai oleh warga New York dan bahkan dunia,
terlihat Peter Parker sepertinya berniat untuk melamar MJ, yang dimana pada malam itu dia melakukan debut pertunjukan musik Broadway-nya di Manhattan. Di sana juga dihadiri Harry Osborn yang masih menyimpan dendam kepada Peter Parker setelah dituduh sebagai pembunuh ayahnya yaitu Norman Osborn. Ketika pertunjukan sudah kelar, Peter melihat Harry dan berlari untuk menemuinya sambil berusaha untuk membujuk Harry Osborn untuk mendengarkan pembelaannya atas tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Sayangnya Harry menolak dan langsung pergi. Peter kemudian ke belakang panggung untuk menemui MJ dan memuji penampilannya dalam debutnya tersebut. Di taman, keduanya berbaring di atas jaring laba-laba sambil melihat-lihat bintang. Lalu kemudian berciuman. Tanpa disadari ada sebuah meteor yang akhirnya terjatuh tidak jauh dari tempat mereka berada. Dari dalam meteor tersebut keluar zat hitam yang merangkak keluar lalu kemudian mengejar Peter dan MJ yang hendak pulang dengan menempel di bagian plat motor skuternya. Di tempat lain di laboratorium milik Norman Osborn, Harry terlihat melakukan percobaan terhadap dirinya dengan menggunakan serum yang dibuat oleh ayahnya lalu memodifikasi zat Green Goblin dan juga glider milik Norman Osborn. Sementara itu di tempat lain terlihat seseorang sedang dalam pelarian dan dikejar oleh polisi. Dia adalah Flint Marko yang baru saja kabur dari penjara. Flint Marko kemudian menyempatkan diri untuk mampir ke rumahnya untuk menjenguk anaknya yang bernama Penny Marko. Lalu kemudian bertemu dengan istrinya yang menyuruhnya pergi karena dia menganggap Flint Marko sebagai seorang penjahat. Sebelum pergi Flint Marko tidak lupa mengambil satu set pakaiannya yang tentu saja kita sebagai penggemar komik pasti kenal dengan kostum yang satu ini. Kemudian Flint segera pergi dari rumah istrinya. Dalam adegan kejar-kejaran tersebut, Marko secara tidak sengaja terjatuh ke dalam sebuah akselerator partikel eksperimental yang mengikat molekul air dengan pasir. Ketika eksperimen dilakukan, para ilmuwan mengira perubahan massa yang terjadi dalam akselerator tersebut diakibatkan oleh burung. Lalu kemudian mengabaikannya dan percobaan pelajaran dimulai dengan Flint Marko yang terjebak di tengah-tengah akselerator partikel tersebut. Polisi yang mengejarnya akhirnya sampai di akselerator partikel eksperimental tersebut. Namun mereka kehilangan jejak Flint Marko. Setelah polisi itu pergi, butiran-butiran pasir kemudian bergerak mengumpul menjadi satu dan membentuk tubuh seorang manusia yang rupanya dia adalah Flint Marko yang sekarang sudah memiliki kemampuan pasir yang dapat berubah bentuk. Dan kita sebut dia dengan Sandman. Kembali ke Peter Parker yang kini tiba di apartemen baru Bibi May kemudian memberitahu bibinya itu bahwa dia berencana untuk melamar MJ. Bibi May lalu menceritakan kisah tentang bagaimana Paman Ben melamar Bibi May. Ujung percakapan Bibi May menyarankan Peter untuk menyusun rencana melakukan lamaran yang spesial untuk MJ. Dan kemudian mewariskan cincin kawinnya sebagai hadiah yang akan diberikan Peter Parker untuk Mary Jane. Ketika dalam perjalanan pulang untuk kembali ke apartemennya, Peter Parker tiba-tiba diserang oleh sosok misterius bertopeng dari belakang dengan menggunakan jet glidernya. Sosok misterius tersebut kemudian melempar Peter ke dinding lalu mengungkap siapa ia sebenarnya. Ia adalah The New Goblin alter ego ciptaan Harry yang kini mewarisi perlengkapan Green Goblin milik ayahnya. Peter dan Harry pun akhirnya bertarung hebat di atas jalanan kota New York. Dan hasil akhirnya Peter Parker memancing Harry Osborn memasuki sebuah gang yang sangat sempit. Peter memaksa Harry untuk mengeluarkan senjata rahasianya yaitu Funchkin Bomb yang tentu saja sangat dibenci oleh Peter. Karena sudah berulang kali Harry menyulitkan dan mencederainya. Dengan kecerdikan dan spider sense yang dimiliki, Peter Parker akhirnya berhasil menghindari kejaran mungkin bom tersebut. Dan akhirnya memasang jebakan untuk Harry Osborn yang membuat Harry akhirnya terpental lalu terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Peter kemudian segera membawa Harry Osborn ke rumah sakit dan tim dokter berusaha untuk mengembalikan kesadaran Harry. Tidak lama setelahnya salah satu dokter mendatangi Peter lalu memberitahukan bahwa Harry mengalami amnesia jangka pendek atau short term memory loss yang mana Harry
tidak akan bisa mengingat beberapa kejadian yang baru saja dialami. Tidak lama setelahnya, MJ tiba di rumah sakit untuk menjenguk Harry. Lalu Peter kembali ke apartemennya. Peter Parker terlihat sangat mengagumi cincin yang diwariskan oleh Bibi May kepadanya. Dia lalu merencanakan untuk memberikan cincin tersebut kepada MJ di sebuah restoran mewah. Tidak lama setelah itu MJ datang mengetuk pintunya dan membuat Peter kebingungan setengah mati. Peter akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan cincin tersebut di saku celananya. Setelah itu Peter mengajak MJ untuk masuk. MJ menceritakan tentang apa yang dia alami di pertunjukan dramanya di hari sebelumnya. Hal tersebut membuat wajahnya lusuh dan sangat kecewa setelah membaca sebuah review negatif tentang penampilannya dalam pertunjukan drama di malam sebelumnya. Peter terlalu berusaha menghibur MJ dengan membagikan pengalamannya sebagai seorang Spider-Man yang juga tidak selalu disukai oleh banyak orang. Namun MJ malah kesal dengan cara Peter menghiburnya. Hal tersebut yang memperlihatkan kalau Peter Parker terlalu egois dengan dirinya. MJ lalu melanjutkan curhatnya. Namun belum selesai tiba-tiba monitor petugas kepolisian kemudian berbunyi dan melaporkan tentang kejadian kejahatan. Kemudian Peter bergegas pergi meninggalkan MJ. Ketika hendak meninggalkan apartemen Peter Parker, MJ dikejutkan dengan sedikit suara gaduh di ruangan tersebut. Setelah dia pergi, barulah zat meteorit yang berupa simbiose terlihat merayap di bagian belakang meja. Lalu kemudian masuk ke dalam lemari. Sementara itu di lokasi kejadian, petugas operator tidak mampu mengendalikan keadaan. Sementara di gedung sebelahnya, Gwen Stacy sedang melakukan sesi pemotretan. Sang fotografer kemudian menyadari ada yang aneh dengan background mereka, di mana terdapat sebuah batangan konstruksi besi yang melayang ke arah gedung tersebut. Gwen yang menyadari bahwa itu adalah sebuah ancaman kemudian merunduk dan menyelamatkan diri dari hantaman besi konstruksi bangunan yang menghancurkan ruangan di gedung pencakar langit tersebut. Tidak lama setelahnya besi tersebut kembali menghantam ruangan di bawahnya, hingga membuat salah satu sudut bangunan tersebut runtuh. Gwen kemudian meluncur ke tepian bangunan dan bertahan dengan sekuat tenaga. Sementara di bawah, rombongan polisi baru saja tiba, yang dipimpin oleh Kapten Stacy dan di sebelahnya ada Eddie Brock Jr., seorang fotografer lepas yang berusaha mengabadikan momen tersebut untuk kepentingan jurnalisnya. Dalam bidikan kameranya dia justru melihat Gwen Stacy yang kemudian didengar oleh Kapten Stacy yang merupakan ayahnya Gwen Stacy. Eddie Brock pun mengakui kalau dirinya berkencan dengan putrinya itu. Kembali ke bangunan yang runtuh, akhirnya Gwen Stacy terjatuh, namun tepat sebelum Gwen Stacy menemui kematiannya, Spider-Man akhirnya tiba lalu kemudian menangkap dan berhasil menyelamatkannya. Pada saat itu juga Spider-Man kemudian didekati oleh Eddie Brock yang kemudian memberitahu Spider-Man bahwa dia adalah fotografer terbaru untuk Spider-Man. Sambil sedikit menjelek-jelekan hasil karya dari Peter Parker yang merupakan partner yang tidak saling kenal, dan justru menjadi saingannya di The Daily Bug. Spider-Man akhirnya pergi karena kesal dengan fotografer baru ini. Esok harinya, Eddie kemudian datang untuk membawa hasil jepretannya yang bisa dijadikan untuk berita kecelakaan kejahatan yang baru saja terjadi. Dan tidak lama setelahnya, Peter Parker juga sampai yang juga menyerahkan foto jepretannya dari kejadian kejahatan tersebut. Akhirnya George Benson memilih foto jepretan Eddie Brock untuk dijadikan sebagai bahan berita, dengan alasan yang paling utama karena harganya lebih murah. Eddie kemudian menjelaskan bahwa dia menginginkan pekerjaan tetap sebagai staf Daily Bug, dengan alasan bahwa dia membutuhkan pekerjaan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya melamar seorang wanita yang dicintainya. Tanpa pikir panjang, Jameson kemudian mengiyakan dan berniat untuk menerima Eddie Brock sebagai staf tetap yang kemudian memicu protes dari Peter Parker. Peter malah menilai kalau dirinya lebih berhak untuk mendapatkan pekerjaan tetap tersebut dibandingkan dengan Eddie yang baru saja bergabung.
Karena kedua fotografer ini sama-sama membutuhkan posisi itu. Akhirnya Jonah memberikan mereka challenge di mana Jameson menginginkan mereka harus mendapatkan foto Spider-Man yang melakukan kejahatan. Peter kemudian memberitahu Eddie bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan foto yang diinginkan oleh Jonah. Lalu Peter berangkat ke Times Square. Di sana dia melihat sebuah site yang mengumpulkan bahwa Peter Parker akan menerima kunci kota sebagai penghargaan atas jasanya yang telah menyelamatkan putri dari Kapten Stacy. Seorang lansia kemudian menghampiri Peter Parker dengan memberitahu bahwa satu orang akan bisa membuat perubahan. Setelah itu Peter kemudian pergi untuk mengantarkan Harry kembali ke apartemennya lalu memberinya bola basket lama yang membuat mereka akhirnya bermain basket sejenak. Dimension tersebut di salah satu sudut ruangan ketika Harry sedang menatap lukisan wajah ayahnya. Peter kemudian melemparkan bola basket tersebut dan tanpa sengaja mengenai sebuah vas lalu hampir menjatuhkan vas tersebut. Kemudian Harry dengan mudah menangkap bola dan vas itu dengan refleksitas yang hanya dimiliki oleh manusia yang memiliki kekuatan super. Itu artinya Harry Osborn masih memiliki kekuatan supernya sebagai New Goblin. Berpindah ke tempat lain, MJ mendatangi Manhattan Memories untuk menghadiri latihan pertunjukan yang akan digelar kembali. Namun di sana MJ justru melihat perannya digantikan oleh orang lain. Ini adalah implikasi yang membuat MJ harus digantikan perannya setelah mendapatkan review yang buruk di berbagai media. Keesokan harinya Peter menghadiri seremonial yang diadakan untuk Spider-Man. Dia kemudian bertemu dengan MJ yang memilih untuk tidak memberitahu kabar tentang dirinya yang dipecat dari pertunjukan teater. MJ kemudian menyemangatinya dan Peter pun pergi untuk melakukan persiapan. Di saat yang bersamaan di tempat lain di Manhattan, Flint Marko kedapatan oleh petugas yang kemudian mengejarnya. Polisi kemudian kehilangan jejaknya. Ketika berada di samping sebuah truk pasir, polisi melihat aktivitas yang aneh di truk pasir tersebut. Polisi kemudian naik untuk memeriksanya dan ternyata disinilah Flint menampakkan wujudnya. Dia menyerap pasir tersebut untuk menambah massa tubuhnya. Dan kemudian menyerang polisi lalu menambahkan dirinya sebagai sebuah bentuk raksasa. Polisi berusaha menembaknya untuk menghentikan aksinya. Namun Flint berhasil kabur dengan berubah menjadi badai pasir dan kemudian terbang bersama dengan angin. Kembali ke seremonial, Gwen Stacy memperkenalkan Spider-Man sebagai pahlawan yang berhasil menyelamatkan dirinya dari kematian. Spider-Man berayun mendatangi panggung sambil melakukan sedikit atraksi kecil. Di atas panggung, Peter bergelantungan terbalik menghampiri Gwen Stacy. Lalu atas desakan para penonton terutama penonton dewasa, Spider-Man menyuruh Gwen Stacy untuk menciumnya. Yang mana tentu saja adegan ini membuat Mary Jane terbakar cemburu karena mengingat itu adalah ciuman yang sama yang dilakukan oleh Spider-Man dan dirinya. Tiba-tiba badai pasir yang tidak lain adalah Flint melewati acara seremonial tersebut. Spider-Man kemudian pergi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lalu melihat badai pasir itu masuk ke dalam sebuah mobil truk lapis baja untuk merampok sejumlah uang. Spider-Man akhirnya juga masuk ke dalam mobil tersebut dan mencoba untuk menghajar Flint. Namun pukulannya menembus perut Flint. Tangannya justru terjebak dan membuat Flint berhasil menghempaskan Spider-Man keluar dari mobil. Spider-Man kemudian kembali ke mobil untuk melawan. Hingga akhirnya Sandman berhasil melarikan diri. Ketika Spider-Man menyadari bahwa mobil lapis baja itu akan menabrak sebuah kendaraan besar, dia bergegas menolong kedua pengemudi. Dan dia berhasil menyelamatkan kedua pengemudinya. Dan Sandman sudah tidak terlihat lagi. Pada malam berikutnya, Peter mendatangi sebuah restoran Perancis yang mewah. Lalu mengatur perjamuan untuk menyambut Mary Jane yang mana pada saat itu akan memanfaatkan momen untuk melamarnya. Dengan memberikan cincinnya sebagai sebuah kejutan. Tak lama kemudian Mary Jane pun akhirnya datang ke restoran tersebut. Dan Peter Parker mempersilahkannya duduk untuk melancarkan aksinya melamar MJ.
MJ berusaha menjelaskan kejadian yang dialami yang sangat tidak mengenakan. Namun Peter Parker selalu menyelaminya dengan tetap meyakinkan dirinya bahwa MJ memang seorang bintang. Tidak lama setelahnya Gwen Stacy ternyata juga mendatangi restoran tersebut lalu mendekati Peter Parker. Dan Peter pun mengenalkannya kepada MJ. Setelah Gwen Stacy pergi, MJ kemudian marah kepada Peter Parker dengan menyinggung momen ciuman yang diberikan oleh Spider-Man kepada Gwen Stacy. MJ pun akhirnya memilih pergi meninggalkan Peter Parker dan akhirnya momen lamaran Peter Parker gagal total. Keesokan harinya setelah Peter gagal menghubungi MJ untuk meminta maaf, tiba-tiba seorang detektif memintanya untuk datang ke kantor polisi melalui panggilan telepon. Sesampainya di sana Peter diberitahu bahwa polisi mendapatkan sebuah fakta baru tentang kasus kematian Paman Ben, yang mana mereka keliru menentukan siapa pembunuh Paman Ben. Yang sebenarnya polisi kemudian memperlihatkan foto Flint Marko, dan Peter langsung mengenalinya. Peter marah kepada Kapten Stacy karena membuat informasi yang salah. Sekembalinya di rumah, Peter Parker menunggu berita dari laporan kepolisian yang mendeteksi pergerakan dari Flint Marko. Tak lama kemudian dia mengunjunginya dan mengatakan bahwa dia datang untuk menghibur Peter Parker. Namun Peter Parker menolak untuk mendapatkan bantuan. Ketika menunggu laporan kepolisian, Peter Parker yang sudah bersiap-siap dengan baju Spider-Man-nya akhirnya ketiduran. Di saat itulah diam-diam zat meteorit alias symbiote yang ada dalam kamar Peter Parker mendatangi dan menggerayangi tubuh Peter. Peter yang sedang memimpikan Paman Ben kemudian terbangun kaget dan mendapati dirinya dalam refleksi jendela gedung pencakar langit. Dan melihat kostumnya sekarang sudah berwarna hitam. Dia juga menyadari bahwa kekuatannya semakin meningkat dan membuatnya merasa sangat nyaman. Setelah itu Peter mendatangi dokter kulit Corners yang kemudian menganalisis symbiote tersebut. Kemudian memperingatkan Peter untuk menjaga jaraknya dengan symbiote itu karena zat aneh hitam ini sepertinya membutuhkan inang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Peter pulang ke rumah dan mendengarkan laporan tentang kasus kejahatan melalui radio polisi. Di saat dia akan memilih kostum, Peter memilih kostum hitamnya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari Sandman yang berada di sebuah bank. Di tempat itu ternyata Eddie Brock akhirnya muncul di lokasi tersebut dan menemukan Spider-Man dengan kostum barunya. Ketika Eddie akan memotret Spider-Man, tiba-tiba kameranya dirusak. Lalu Spider-Man melanjutkan perburuannya untuk mengejar Sandman. Beberapa petugas polisi juga akhirnya sampai di lokasi tersebut. Eddie yang kehilangan kameranya berpura-pura menggunakan kamera cadangannya memotret area sekitar. Peter akhirnya bertemu dengan Flint Marko yang kemudian mengingatkannya dengan sosok Paman Ben. Mereka berdua pun akhirnya terlibat pertarungan sengit yang membuat Sandman alias Flint Marko terhempas ke sebuah genangan air. Peter melihat salah satu anggota tubuh Sandman malah mencair seperti lumpur. Mengetahui kelemahannya tersebut, Spider-Man akhirnya menghancurkan sebuah tangki air yang kemudian membuat Sandman hanyut dan itu membuat Peter menyimpulkan bahwa Sandman telah tewas. Peter kembali ke apartemennya lalu bertemu dengan bapak kos yang menagih uang sewa kamar kosnya. Peter menyadari ada yang aneh dengan kostum hitamnya yang membuat sikapnya malah menjadi agresif. Peter akhirnya melepas dan menyimpan kostum hitamnya. Keesokan harinya Peter kemudian menyampaikan kabar kepada Bibi May bahwa Flint Marko telah tewas dibunuh oleh Spider-Man. Bibi May terkejut dengan mengatakan bahwa Spider-Man tidak mungkin bertindak seperti itu. Ia juga menasihati Peter bahwa balas dendam bisa membuat orang teracuni dan mengubah kepribadian mereka. Di tempat lain, MJ yang baru saja melamar pekerjaan di sebuah klub jazz kemudian mengunjungi Harry. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama-sama di dapur sambil menikmati makanan yang mereka sajikan. Hingga akhirnya keduanya pun berciuman. Setelah itu MJ menyesali perbuatannya lalu pergi meninggalkan Harry. Harry juga merasa kecewa dengan dirinya.
Dan saat dia merasa kesepian, tiba-tiba teringat sebuah flashback dan mengingatkan alter ego Peter Parker, yaitu Spider-Man. Harry pun mendapatkan ingatannya kembali. Ia kemudian melihat ke arah cermin dan menemukan ayahnya yang kemudian menyuruh Harry untuk membalas dendamnya dengan menyerang hati Peter Parker. Di tempat lain, Mary Jane akhirnya tiba di rumahnya dan mendengarkan pesan yang ditinggalkan oleh Peter Parker di mesin penjawab otomatis teleponnya. Ketika selesai mendengarnya, tiba-tiba MJ diserang oleh Goblin yang tidak lain adalah Harry. Harry kemudian memberitahu MJ bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuknya kalau MJ ingin Peter Parker tetap hidup. Keesokan harinya panggilan tunggu dari MJ memberitahu Peter bahwa MJ menunggunya. Di sambungan telepon, MJ kemudian meminta Peter untuk menemuinya di Central Park. Setibanya di sana, Peter Parker yang membawakannya bunga dicampakkan oleh MJ dan kemudian mengaku bahwa MJ jatuh cinta kepada orang lain. Tidak lama setelah itu Peter bertemu dengan Harry di sebuah restoran, yang mana Harry mengklaim bahwa dirinya lah yang dimaksud sebagai pria lain yang diakui oleh MJ itu. Setelah mengetahuinya, Peter Parker marah kemudian tinggalkan Harry di restoran tersebut. Setelah menoleh kembali ke arah Harry, tiba-tiba Harry sudah menghilang. Peter kemudian kembali ke apartemennya lalu mengenakan kostum Black Spider-Man-nya dan mendatangi rumah Harry Osborn. Kedua sahabat ini pun akhirnya terlibat pertarungan sengit. Peter melemparkan Harry hingga menghancurkan sebuah cermin yang merupakan pintu masuk menuju ruang penyimpanan perlengkapan Green Goblin. Di ruangan tersebut pertarungan terus berlanjut, diselingi dengan Peter Parker yang mencibir Harry bahwa ayahnya tidak pernah mencintainya. Harry kemudian mengambil salah satu bom kemudian melemparkannya ke arah Peter Parker. Namun dengan jaring labanya Peter kemudian menangkap bom tersebut. Dan bom itu pun akhirnya meledak tepat di samping wajah Harry. Keesokan harinya Peter terlihat berjalan-jalan lalu menemukan artikel tentang Spider-Man, The Daily Bug, yang memberitakan bahwa Spider-Man telah mencuri sejumlah uang dari bank. Foto yang diambil oleh Eddie Brock tersebut adalah sebuah foto lama yang dia ambil sendiri kemudian dimodifikasi oleh Eddie Brock. Peter kemudian mendatangi kantor The Daily Bug lalu menemui Eddie Brock yang baru saja mendapatkan posisi barunya sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut. Peter kemudian menyerang Eddie Brock dengan mengungkap bahwa foto yang ditampilkan oleh halaman depan The Daily Bug adalah sebuah foto palsu yang telah diedit dan dimodifikasi oleh Eddie Brock. Tidak lama setelahnya Eddie akhirnya langsung dipecat pada hari itu juga. Pada hari berikutnya Peter mendapatkan telepon dari Dr. Connor yang memberitahu Peter bahwa symbiote hitam yang dibawa oleh Peter Parker beberapa waktu yang lalu ternyata bisa memperkuat karakteristik tubuh orang yang dihinggapinya. Dengan segala macam penjelasan dari Dr. Chounters tersebut, ternyata Peter Parker malah mengacuhkannya dan dengan santai menikmati makanan yang disajikan oleh Household Coffee. Peter kemudian kembali ke kantor The Daily Bug untuk info terbaru Spider-Man dengan kostum hitamnya untuk diserahkan kepada Jonah Jameson. Jameson kemudian ingin membayar Peter Parker dengan harga seperti biasa, namun kali ini Peter mengatakan bahwa jika Jameson menginginkan foto tersebut maka Jameson harus memberinya posisi sebagai pegawai tetapi The Daily Bug di malam hari di sebuah saluran pipa pembuangan. Kita akhirnya bisa melihat sekumpulan lumpur yang menyatu dan kembali membentuk tubuh Sandman. Terlihat tergantung di tangannya liontin yang berisikan foto putrinya. Lalu bertekad untuk memenuhi janjinya untuk mendapatkan biaya perawatan untuk kesembuhan putrinya tersebut. Di tempat lain Peter kemudian mengajak Gwen Stacy menuju ke klub jazz tempat Mary Jane bekerja. Di sisi lain Eddie melihat hal tersebut dan merasa cemburu dan semakin menguatkan rasa bencinya kepada Peter Parker. Di dalam klub tersebut ketika Mary Jane mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi, Peter Parker kemudian mengisi posisi sebagai pemain piano untuk home band klub tersebut yang membuat MJ malah tidak bisa berkata-kata. Peter kemudian melompat hingga menarik perhatian seluruh pengunjung klub.
Kemudian dengan dancenya lalu mengajak Gwen Stacy untuk ikut bergabung melakukan dansa bersama-sama. Setelah musik berhenti, Gwen Stacy akhirnya menyadari bahwa Peter Parker melakukan itu semua untuk membuat Mary Jane cemburu. Lalu Gwen Stacy pun menghampiri Mary Jane untuk meminta maaf dan pergi meninggalkan klub jazz tersebut. Peter kemudian mencoba untuk berbicara dengan MJ sebelum akhirnya penjaga klub tersebut berusaha untuk mengusir Peter Parker. MJ yang berusaha melerainya. Tanpa sengaja tiba-tiba MJ terkena pukulan Peter. MJ dibuat keheranan dan merasa tidak mengenali Peter Parker saat ini. Karena dengan mengenakan kostum hitam Spiderman-nya, dia kemudian mengayun ke atas menara gereja, di mana dia akhirnya melompat ke bawah dan mulai merobek kostum tersebut dengan membenturkan kepalanya di lonceng gereja. Ternyata bunyi bel tersebut membuat symbiote yang menempel di tubuhnya merasa kesakitan, dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari tubuh Peter Parker. Di waktu yang sama Eddie Brock ternyata juga berada di gereja tersebut untuk berdoa agar Tuhan bersedia untuk membunuh Peter Parker. Eddie kemudian mendengarkan suara lonceng gereja berbunyi lalu masuk ke dalam untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Dan kemudian dia menatap ke atas dan melihat Parker sedang meringis kesakitan untuk melepas symbiote dari tubuhnya. Pecahan tubuh symbiote kemudian menghampiri tubuh Eddie Brock yang kemudian disusul induk utamanya yang menangkap tubuhnya Eddie dan mengubahnya menjadi inkarnasinya Venom. Kemudian scene berpindah saat Peter kembali ke apartemennya. Setelah membersihkan diri, Peter kemudian dikunjungi oleh Bibi May yang kemudian memberinya nasihat bahwa terlepas dari semua yang telah dilakukan oleh Peter kepada MJ, dia masih bisa memperbaiki keadaan di tempat lain. Venom terlihat berayun-ayun di atas jalan-jalan Manhattan lalu kemudian dihentikan oleh Flint Marko yang ternyata mengira kalau Venom adalah Spider-Man. Venom kemudian memberitahu Marko bahwa mereka bisa membunuh Spider-Man jika mereka berdua bekerja sama. Dengan sama-sama mengincarnya maka mereka memutuskan untuk bekerja sama. Dengan menggunakan taksi, Venom menangkap dan menyandra MJ lalu membuat MJ dan taksi tersebut terjebak dan kemudian MJ menggantung di jaring-jaringnya Venom di lantai 80 di sebuah gedung pencakar langit yang sedang dibangun. Peter kemudian melihat live report berita di televisi. Mengetahui hal itu Peter lalu segera menuju ke apartemennya untuk kembali mengenakan kostum Spider-Man aslinya. Sebelum pergi menyelamatkan MJ, Peter menyempatkan diri untuk mengunjungi Harry di rumahnya untuk meminta bantuan. Namun Harry menolaknya yang lalu membalikkan wajahnya untuk menunjukkan kepada Peter Parker apa yang telah dilakukan kepada Harry. Setelah Peter pergi, Harry kemudian ditemui oleh kepala pelayan rumahnya, yaitu Bernard yang kemudian memberitahu rahasia yang tidak diketahui oleh Harry, bahwa ketika Bernard membersihkan jasad ayahnya, tepat pada saat Norman ditemukan tewas, Bernard mengetahui bahwa pisau yang menembus tubuh ayahnya tersebut sebenarnya berasal dari jetliner miliknya sendiri. Dan Peter bukanlah orang yang membunuh Norman Osborn. Sementara itu dengan jariknya melintasi gedung, Spider-Man akhirnya sampai ke lokasi konstruksi dan mendarat tepat di depan mobil di mana MJ terjebak di dalamnya. Venom kemudian tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Venom kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Eddie Brock. Dikarenakan terlalu mengejeknya karena Spider-Sense Spider-Man ternyata tidak berfungsi dikarenakan symbiote sebenarnya telah memblokirnya. Peter Parker dan Venom akhirnya terjungkal dari jaring tersebut dan melakukan pertarungan di udara. Sebelum akhirnya Peter terjatuh ke tanah. Di bawah dia menghadapi musuh lainnya yaitu Sandman yang tiba-tiba muncul dengan ukuran tubuhnya yang 10 kali lipat dari ukuran normalnya. Spider-Man berusaha melarikan diri dari Sandman namun Venom kemudian menjatuhkannya di sebuah batangan baja dan menyekatnya dengan menggunakan jaring symbiote. Hal tersebut bisa membuat Sandman dengan leluasa menghajar Spider-Man dengan tinjauan raksasanya. Beruntung tepat sebelum Sandman bisa menghabisi Spider-Man, Harry Osborn terlihat terbang dengan perlengkapan New Goblin-nya.
lalu melemparkannya bom ke arah Sandman hingga dia berhasil membantu Peter Parker untuk berdiri. Keduanya akhirnya bertarung bersama-sama melawan Venom dan Sandman. Harry Osborn akhirnya berhasil menjatuhkan Sandman sementara Peter Parker berupaya untuk menyelamatkan Mary Jane. Venom kemudian tiba-tiba menyerang Peter dan membuatnya terjebak dengan jaring symbiote-nya. Harry kemudian berusaha menolong Peter Parker dengan menggunakan hoverboard atau Z-glidernya yang telah mengeluarkan beberapa bilah pisau. Sayangnya Venom berhasil menangkap glider tersebut lalu menghempaskan Harry Osborn dan membuat beberapa batangan besi terjatuh hingga mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Dan hal itu adalah suara yang sangat menyakitkan untuk symbiote. Peter kemudian teringat kembali pada suara lonceng di menara gereja. Venom kemudian berniat untuk menyerang Peter Parker dengan menggunakan jet glider milik Harry dan berniat untuk menikamnya. Namun Harry kemudian tiba-tiba melompat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Peter Parker. Tidak lama setelah itu Peter kemudian mengurung Venom dengan jeruji besi lalu membuat bunyi yang gaduh dan membuat Venom semakin tersiksa dengan suara tersebut. Pada saat itulah dengan jaringnya Peter Parker menarik Eddie Brock untuk keluar dari symbiote. Lalu Peter Parker mengambil sebuah pumpkin bom dari jetliner milik Harry dan melemparkannya ke arah symbiote. Namun Eddie justru melompat menuju ke arah simbiote hingga akhirnya Eddie Brock dan symbiote Venom tewas dalam ledakan tersebut. Setelah mengalahkan symbiote Venom, Flint akhirnya mendekati Peter Parker dan menjelaskan bahwa pembunuhan Paman Ben adalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh senjatanya sendiri yang meledak secara tidak sengaja. Akhirnya Peter Parker memaafkan kesalahan dari Flint Marko dan dia pun pergi dalam wujud badai pasir. Lalu Peter Parker mendatangi Mary Jane dan Harry Osborn yang mana menjelang hayatnya Harry Osborn akhirnya memaafkan Peter Parker atas kematian ayahnya dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya Peter Parker dan Mary Jane menghadiri pemakaman Harry. Setelah itu Mary Jane bernyanyi di klub jazz tempat dia bekerja. Lalu dia didatangi oleh Peter Parker. Peter kemudian melangkah maju dan meraih tangannya dan mereka berdua pun akhirnya berpelukan hingga larut dalam iringan lagu jazz yang dimainkan dalam gelap. Film pun selesai. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe.